warahmatullahi wabarakatuh. Saya Her Subeno Arif dari Forum News Network. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekarang menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Senin 2 Oktober 2023 bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Tidak ada penjelasan resmi apa agenda dan materi yang dibicarakan dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari 1 jam itu. Hanya saja dari foto yang beredar dan pantauan media, keduanya tampak berbincang akrab dengan wajah yang berseri-seri. Seusai pertemuan, Presiden Jokowi itu mengantarkan SBY sampai ke mobil sebelum meninggalkan Istana Bogor. Pertemuan SBY dan Jokowi ini terjadi pasca Partai Demokrat bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden, dan di tengah spekulasi yang semakin kuat akan terjadi reshuffle kabinet. Karena itu banyak yang menduga kemungkinan besar Partai Demokrat itu akan masuk dalam kabinet dan mendapat jatah sebagai menteri. Spekulasi bakal terjadinya reshuffle kabinet itu menguat karena adanya menteri di kabinet Jokowi yang saat ini terlibat dalam masalah hukum. Setidaknya saat ini ada 2 menteri yang berpotensi bakal jadi tersangka. Pertama, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan yang kedua itu Menpora Dito Aryo Tejo. Ini Dito ini jadi menteri belum seusia jagung ya. Kan dia juga belum lama ya masuk melalui reshuffle ketika Menpora sebelumnya, Zainuddin Amali itu mengundurkan diri dan memilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. KPK setelah melakukan penggeledahan di rumah dinas dan kantor Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu menemukan banyak sekali bukti-bukti yang mengarah pada dugaan adanya kasus korupsi atau gratifikasi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari rumah dinas Syahrul di kawasan Perumahan Pejabat Tinggi Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, penyidik KPK itu menyita uang miliaran dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Selain itu, nah ini yang juga cukup mengejutkan, KPK itu juga menyita 12 pucuk senjata api. Sementara di kantor Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, penyidik KPK itu menengarai ada penghilangan atau perusakan barang bukti. Jadi ada dokumen-dokumen yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini yang dihancurkan. Ketika penggeledahan berlangsung, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu sedang melakukan kunjungan kerja ke Spanyol. KPK sampai sejauh ini belum menetapkan status Syahrul, namun sudah sejak beberapa hari terakhir ini berembus kabar yang sangat kuat bahwa sesungguhnya status Syahrul Yassin Limpo itu sudah jadi tersangka. Namun kabar itu dibantah oleh juru bicara KPK Ali Fikri. Kendati dibantah, kalau melihat perkembangan kasusnya, adanya penyitaan uang sampai miliaran rupiah, ada penghancuran barang bukti dan sebagainya, saya kira soal status Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka ini tampaknya hanya soal waktu saja. Sebelumnya pada tanggal 19 Juni lalu, itu KPK kan telah memeriksa Syahrul Yassin Limpo selama 3 jam. Namun setelah setelah pemeriksaan itu kasusnya terkesan mandek selama 4 bulan ini, dan tiba-tiba saja KPK kemudian melakukan penggeledahan. Penggeledahan di rumah Syahrul ini berlangsung cukup lama, itu total selama 20 jam, dimulai pada hari Kamis sore sampai Jumat siang pekan lalu. Dari rumah Syahrul Yassin Limpo itu penyidik KPK membawa keluar barang bukti sampai 7 mobil. Ini banyak banget ya. Sementara untuk Menteri Pemuda dan Olahraga, perkembangan terbaru, dalam persidangan kasus korupsi pengadaan BTS di Kominfo, saksi yang juga seorang tersangka mengakui memberikan dana sebesar 27 miliar kepada seseorang bernama Dito Aryo Tejo. Saat ini persidangan sedang berlangsung, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan itu, yang dia juga sebagai tersangka sekaligus saksi itu, mengakui ada aliran dana sebesar 27 miliar yang tadi saya sebut tadi kepada seseorang gitu disebutnya ya, yang bernama Dito Aryo Tejo untuk pengamanan kasus dugaan proyek korupsi penyediaan BTS tadi itu. Jadi di kasus BTS ini ada 2 klaster ya, klaster korupsinya sendiri yang melibatkan termasuk Menkominfo Johnny G. Plate yang sekarang sudah di reshuffle, ini Sekjen Partai Nasdem. Dan ada klaster
menutup kasusnya itu ya. Jadi ada upaya-upaya untuk menyuap para penegak hukum agar kasusnya itu tidak berlanjut. Nah, orang yang bernama Dityo Aryo Tejo yang menerima 27 miliar tadi itu dalam klaster ini, klaster yang mencoba menghentikan atau menutup kasus ini agar tidak berlanjut. Jadi ini dia bermain di kalangan penegak hukum gitu. Sesungguhnya kalau ada kasus ini tambah ada satu klaster lagi ya sebenarnya klaster pengamanan juga di Komisi 1 ini juga sangat heboh. Nah, Irwan mengungkapkan hal itu ketika dia menjadi saksi dan ditanya oleh Ketua Majelis Hakim Fahzal Henry yang dia mencecar pengeluaran dana yang dilakukan untuk menutupi kasus dugaan korupsi itu. Dan setelah itu waktu itu kasusnya tengah disidik oleh Kejaksaan Agung. Nah, Dito ini merupakan pihak terakhir yang diberikan uang puluhan miliar dalam rangka pengamanan kasus tersebut. Tadi ada yang dari Komisi 1 ya, yang jumlahnya sampai 70 miliar dan ada beberapa pihak lain yang juga menerima itu. Soal dugaan Dito Aryo Tejo mendapat aliran dana sebesar 27 miliar itu kan waktu itu sempat membuat heboh. Dito yang notabene waktu itu juga masih baru menjadi menteri itu juga sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 2 Juli lalu itu dia diperiksa selama 2 jam. Dan yang cukup mengejutkan selang sehari kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengembalikan uang sebesar 27 miliar ke kantor pengacara Magdir Ismail yang menjadi penasihat hukum Irwan Hermawan. Magdir mengatakan uang itu dikembalikan dalam bentuk tunai, jumlahnya 27 miliar dalam pecahan mata uang dolar Amerika Serikat. Dia menyatakan, Magdir maksudnya, orang yang menyerahkan duit itu kepada pihak pengacara adalah seorang swasta. Magdir enggan menjawab ketika ditanya bahwa duit itu dikembalikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Yang mengembalikan ke tempat kami itu pihak swasta, begitu kata Magdir. Dan kemudian ini kan jadi drama karena Magdir kemudian mengembalikan dana ini ke Kejaksaan Agung dan kemudian Kejaksaan Agung sampai melakukan penggeledahan di kantor Magdir dan kemudian mencari barang bukti-bukti berupa kamera, CCTV, siapa sebenarnya yang mengembalikan ini. Kendati mengundang kehebohan, namun saat itu baik Irwan maupun Magdir itu tetap tidak bersedia membuka siapa orang yang menerima aliran dana sebesar 27 miliar itu dan cuma berjanji pada waktu itu akan dibuka di persidangan begitu. Nah, ini kalau dalam kasus uang 27 miliar itu kan Irwan dan Magdir waktu itu hanya memberi inisial Mr. Z. Jadi yang menerima itu kan adalah Mr. X, Y, dan Z begitu ya. Dan yang menerima 27 miliar itu adalah Mr. Z. Sementara kalau yang tadi mengembalikan 27 miliar itu hanya pihak swasta, seseorang dari pihak swasta begitu disebutnya. Irwan seperti berjanji semula akhirnya membuka kasusnya itu di pengadilan. Nah sekarang Irwan kan sudah membuka jati dirinya. Mr. Z itu adalah seseorang bernama Dito Aryo Tejo. Apakah nama tersebut adalah Menpora? Ya, karena saat peristiwa terjadi, Dito Aryo Tejo itu tercatat menjadi tim ahli Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Nah sekarang dengan sudah dibuka di pengadilan, maka ini sudah menjadi fakta hukum dan tinggal bagaimana Kejaksaan Agung menindaklanjutinya. Ada berapa banyak sih nama Dito Aryo Tejo ini dan ada berapa banyak sih yang punya kemampuan untuk menutup kasus itu. Saya kira kisi-kisinya kan sangat mudah ini dipecahkan oleh Kejaksaan Agung. Tinggal mau atau tidak begitu saja ya. Soal kemungkinan reshuffle kabinet ini ketika ditanya oleh wartawan, Presiden Jokowi enggan menanggapinya. Dia malah balik bertanya kepada media. Pak, terkait dengan reshuffle, benar sih Pak itu juga ini benar ya reshuffle. Benar Pak ini reshuffle. Ya benar sih ada isinya reshuffle. Dengar dari mana? Di luar Pak. Tadi media-media itu menggambarkan ya pernyataan Pak Jokowi itu dengan raut muka yang tegang begitu ya. Coba apakah Anda sepakat dengan penilaian media bahwa ketika ditanya soal reshuffle kabinet itu wajahnya Pak Jokowi tegang? Ketua DPR Puan Maharani itu juga menduga keras akan segera terjadi reshuffle kabinet sebagai konsekuensinya ada menteri yang terlibat dalam masalah hukum. Namun dia menegaskan bahwa terjadi atau tidaknya reshuffle kabinet dikembalikan sepenuhnya kepada presiden karena itu kewenangan dari presiden. Namun kalau benar Syahrul Yassin Limpo jadi tersangka dan kemudian diikuti oleh Menpora yang juga jadi tersangka, maka reshuffle kabinet itu ya pasti dilakukan.
Dalam reshuffle kabinet terakhir, Jokowi itu kan mereshuffle Menkominfo Johnny G. Plate karena dia sudah jadi terdakwa karena terseret dalam kasus pengadaan BTS gitu ya. Dan Johnny Plate itu kemudian digantikan oleh Budi Aristiadi, Ketua Projo yang sebelumnya jadi Wakil Menteri Desa. Johnny G. Plate ini adalah Sekjen Partai Nasdem sebelumnya ya, sebelum dipecat ya. Dan ini partai yang sama dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jadi kalau kita cermati kasus hukum yang membelit para menteri di kabinet, maka ini setidaknya akan ada satu posisi yang lowong, bahkan bisa jadi dua. Apakah dengan begitu momentum ini akan dijadikan oleh Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet? Kabar yang beredar itu sudah sejak 2 pekan yang lalu, reshuffle kabinet itu akan dilakukan secara besar-besaran. Tidak semuanya diganti, ada juga yang cuma digeser dan berpindah posisi dalam kabinet. Ini bahkan ada seorang tokoh mengaku bahkan dia itu sudah diminta bersiap-siap masuk ke dalam kabinet menggantikan posisi seorang menteri di sana. Dan ini sangat masuk akal ya kalau kemungkinan besar-besaran, karena ini kan sebenarnya sudah cukup lama ada desakan agar Nasdem itu di reshuffle dari kabinet, dan desakan itu datangnya dari PDIP. Dan ini kenapa? Karena Nasdem kan sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Dan di kabinet ini Nasdem itu ada 3 orang menteri. Yang pertama adalah tadi Johnny G. Plate yang Menkominfo yang sudah direshuffle, kemudian Syahrul Yassin Limpo yang kemungkinan besar juga akan segera direshuffle, dan yang ketiga Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kalau dasarnya itu antara lain karena dianggap sudah menyeberang menjadi oposisi, katakanlah begitu, harusnya ini menteri dari PKB juga bisa kena reshuffle ya, karena Caimin sekarang kan sudah bergabung dengan Anies Baswedan. Ada 2 menteri di kabinet ini sekarang ini, yakni Menkominfo, Menteri Desa, dan kemudian Menteri Tenaga Kerja. Jadi yang sangat wajar kalau kemudian disebut bahwa kemungkinan reshuffle-nya itu besar-besaran. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan terjadinya reshuffle kabinet ini, Partai Demokrat itu berarti akan masuk menjadi salah satu menterinya gitu ya. Kendati sekarang ini sebenarnya kalau dari permainan bola sebenarnya sudah masuk injury time. Kabinet itu kalau dari hitungan tanggalnya itu kan tersisa hanya dalam waktu 1 tahun. Presiden itu dilantik pada 20 November. Kendati masih ada 1 tahun, tapi sebenarnya waktu efektifnya saya kira itu tinggal beberapa bulan saja, karena ini kan ada pemilu legislatif dan ada pilpres. Jadi mereka-mereka ini yang adalah menteri di kabinet, apalagi kalau menterinya berasal dari partai, ya akan fokus mengurusi pemilu legislatif dan kemudian juga pilpres. Apalagi kalau ada kader partainya yang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, kalau benar akhirnya masuk ke kabinet, Demokrat ini sesungguhnya bukan pertama kali Demokrat dikabarkan akan masuk kabinet ini dan melakukan pendekatan gitu ya. Bukan hanya ditawari tapi melakukan pendekatan untuk masuk kabinet, namun itu mereka itu selalu terganjal untuk masuk kabinet Jokowi ini terganjal oleh Megawati. Ini hubungan antara SBY dengan Megawati yang sejak lama sudah renggang. Karena itu dulu saya masih sering menyebut Partai Demokrat itu adalah partai oposisi setengah hati. Belakangan Demokrat itu memang posisinya sebagai oposisi bersama PKS. Namun beda dengan PKS yang beberapa kali ditawari dan dirayu masuk kabinet, namun tetap menolak. Kalau Demokrat ini agak beda ya, ada intensi untuk masuk ke kabinet. Kalau benar akhirnya Demokrat masuk kabinet dan apalagi kemudian AHY yang jadi menterinya, maka publik akan bisa menilai seperti apa sesungguhnya Partai Demokrat itu. Dengan bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo yang tegas menyatakan ini bagian dari tim Jokowi yang akan meneruskan semua legasi Jokowi saja, gagasan perubahan yang diklaim sebagai ide nama ya waktu itu koalisi perubahan itu namanya itu katanya dari Partai Demokrat, saya kira dengan begitu sudah terbatalkan ya. Apalagi kalau kemudian masuk kabinet. Tidak salah dan jangan marah kalau kemudian publik menyimpulkan perjuangan Partai Demokrat itu sebenarnya semata-mata hanya untuk kedudukan politik di pemerintahan. Nggak salah juga sebenarnya, karena memang partai ini dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi tentu saja bagaimana caranya begitu ya, bagaimana etikanya. Apakah kemudian kalau kemudian tadinya menyebut bahwa dia gagasan original perubahan dari dia, tapi kemudian ketika akhirnya dapat tawaran masuk kabinet tidak penting lagi ya gitu.
Jadi ini yang penting kedudukan, apakah itu keberlanjutan Jokowi atau perubahan. Ini saya kira ujian bagi kredibilitas dan konsistensi SBY dan terlebih Agus Harimurti Yudhoyono yang karir politiknya sesungguhnya masih sangat panjang. Jadi sebenarnya saat ini dia masih bisa untuk berjuang membangun kredibilitas personalnya. Dengan begitu nanti orang bisa melihat track record dari AHY ketika di masa depan nanti dia menjadi seorang pemimpin. Saya Ersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.